Al-Imam Ad-Dibai beliau katakan, walau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaulah setiap hari kita membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap malam kita membaca maulid Nabi Muhammad sampai sehabisnya umur kita, maka itu sudah menjadi kewajiban. Kenapa? Karena tidak bisa kita membalas atas kelahiran Nabi Muhammad jasa yang Nabi Muhammad berikan kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maulid yang luar biasa. Teringat di dalam kitab Syaraful Anam itu dikisahkan dahulu ada orang dia bikin acara maulid Nabi Muhammad. Bikin acara pesta maulid Nabi Muhammad. Lalu dia punya tetangga orang Yahudi. Ini orang Yahudi, dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, itu tetangga kita bikin apaan? Bikin acara apaan? Pesta luar biasa, orang pada datang. Maka ini tetangganya, ini suaminya bilang, oh ini tetangga kita nih, dia lagi bikin acara pesta. Pesta apa? Pesta atas kelahiran nabinya. Oh begitu, iya. Berlalu sampai ini perempuan dia tidur, suami istri dia tidur, ini orang Yahudi. Di dalam mimpinya ini perempuan dia melihat rumah tetangganya yang bercahaya terang benderang. Melihat ya orang yang berada di dalam rumah tetangganya itu orang-orang wajahnya bersinar luar biasa. Sampai di situ ada satu orang yang lebih bersinar daripada yang lainnya. Sehingga ini orang perempuan dia tanya dengan salah satu orang tuh yang ada di rumah tetangganya dalam mimpinya, ya fulan, kenapa? Tuh rumah ini nih banyak orang-orang mukanya bercahaya. Terus daripada yang lain bercahaya ada satu orang yang paling bercahaya, mereka siapa? Maka ini orang dia bilang, oh ini orang-orang nih yang mukanya bercahaya, mereka adalah sahabat Nabi Muhammad. Terus itu orang yang paling bercahaya mukanya siapa? Oh dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan dalam mimpinya bilang, kalau saya manggil Muhammad, kira-kira dia bakal nengok apa kagak? Oh iya, dia bakal nengok. Dia bakal nengok dengan rasa perhatian yang luar biasa karena akhlaknya luar biasa. Lantas ini perempuan di dalam mimpinya dia berteriak, ya memanggil baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Mendengar seruan tersebut, Nabi Muhammad menengok dengan pandangan perhatian yang luar biasa, menjawab, labbaiki wa sa'daiki, aku penuhi panggilanmu. Maka ini perempuan dia kaget luar biasa melihat akhlak yang begitu besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Lantas ini perempuan dia tanya, atujibu nidai wa anna ala ghairi dinik? Hah? Kamu menjawab panggilanku sedangkan aku ini tidak seagama dengan engkau? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, iya, aku tidak menjawab salammu kecuali aku tahu engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perempuan di dalam mimpinya bersyahadat masuk ke dalam agama Islam di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas terbangun setengah malam ini. Tengah malam terbangun. Tatkala terbangun ini perempuan dia nangis dengan kejadian di dalam mimpinya. Dan dia bingung, ya Allah ini bagaimana nih? Aneh udah Islam, suami kagak tahu. Nih kalau aneh cerita sama suami bahaya, ya. Lantas dalam tangisan-tangisan seperti itu tertidurlah lagi nih perempuan. Pagi-pagi bangun, tatkala bangun dilihat suaminya udah nggak ada di kasur. Dicari ternyata suaminya ada di ruang tamu lagi beberes. Ya ini kasur apa namanya mejanya dipinggirin, masak-masak segala macam. Ditanya, wahai suamiku, kenapa? Kamu bikin apaan? Tumben-tumbenan ini. Kagak beres-beres kayak mau ada tamu. Iya, kita mau bikin acara. Acara apa? Acara pesta kelahiran seseorang yang kamu semalam masuk Islam dengannya. Allah. Terperanjat
Ini perempuan dia kaget. Hah? Kamu tahu dari mana? Iya. Kamu malam bertemu dengan Nabi Muhammad dan kamu Islam di tangan baginda Nabi Muhammad, lalu engkau tertidur lagi. Ternyata itu mimpi, nggak sampai situ. Nabi Muhammad datang di dalam mimpiku. Datang di dalam mimpi suaminya. Dan suaminya pun mengikrarkan keislamannya di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Kenapa? Berkat tetangganya baca maulid Nabi Muhammad. Berkah ya, tetangganya mengadakan perayaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, kita hadir maulid di mana-mana, baca sholawat, ya. Kalau kita cuman baca maulid begitu doang kayaknya kurang membekas, ya. Tapi kita baca maulid disertakan cinta kepada Rasulullah, tanamkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala Nabi Muhammad meninggal dunia, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu teringat dengan Nabi Muhammad. Melihat satu jalan menangis, ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku melihat jalan ini teringat dahulu Nabi Muhammad pernah jalan di sini. Tatkala Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat satu rumah nangis. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Iya, saya teringat dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah ini. Sehingga tidak ada hidup tanpa Nabi Muhammad. Sekali tatkala istrinya bangun di tengah malam, didapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ada di kasur. Dicari di mana, nggak ada. Ternyata lagi mojok, lagi nangis. Ditanya, ya Abu Bakar, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku rindu sama Nabi Muhammad. Aku rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih mereka para sahabat Nabi Muhammad. Tidak Sayyidina Abu Bakar, tidak Sayyidina Umar, tidak Sayyidina Utsman, tidak Sayyidina Ali, bahkan semua para sahabat Nabi Muhammad, bahkan para tabi'in yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, bahkan para orang-orang soleh, bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habishi beliau katakan, fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Surga, kenikmatan yang ada di surga, bidadari yang ada di surga, ya, istana yang ada di surga, bukan itu yang aku maksud, yang aku inginkan. Aku tidak tertarik dengan apa-apa yang ada di dalam surga kecuali yang ada di dalam surga. Aku pengen masuk ke dalam surga karena di dalam surga ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini keadaan mereka, orang soleh, para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang soleh dari kalangan para habaib dzurriyyah Rasulullah. Ya, kecintaan mereka yang luar biasa. Maka dari itu ayo kita hadir di sini, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, dengan apa? Ya, bukan cuman cinta dengan mulut doang. Ya, tapi tanamkan rasa cinta dengan kita sering menghadiri daripada majelis-majelis, khususnya di majelis Aurat Al-Husaini. Antum istiqomahkan di sini. Beruntung tadi antum dibilang oleh Ustaz Arifin, Ustaz Ba'ith, berguru dengan orang yang memiliki sanad keilmuan luar biasa, yang mana ya abun yatalaga an abihi hakadha fayalaha min abai kiramin wa ajdadi. Ini mereka nih orang-orang yang memiliki ikatan keilmuan dari bapak, mengambil dari bapaknya lagi, mengambil dari bapaknya lagi, mengambil dari bapaknya lagi, hingga kepada Nabi Muhammad. Ya, gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka senantiasa berada di dalam telapak jejak para leluhurnya. Kita kalau pengen menuntut ilmu, orang kalau pengen jadi pintar mah gampang. Ya, tinggal buka Google, pintar. Buka YouTube, pintar. Tapi kalau cari guru yang punya sertifikat sanad keilmuan hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susah. Ya, makanya cari guru yang benar. Banyak orang merantau dari Jawa ke Cikarang, dari Jawa ke ke Jakarta. Salah nemu guru, pulang salah.
Ya, antum alhamdulillah. Mungkin ada juga dari antum orang perantauan, ya, dari Jawa, dari kampung pengen cari majelis taklim. Nih, majelis taklim yang benar. Nih, majelis taklim yang bisa menunjukkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang Allah taala pilih dan Allah taala kumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa atina magad sa'alna min atayaka lajisami wa akrimil arwah. Haminna billiga khairil anami wa blighil mukhtaru anna min salatin wa salami birahmatika arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.